Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi farada alaina as-salata was-siyam wa ghairahuma min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la haula wa la quwata illa billah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyil karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sayujannabuhal atqa allazi yu'ti ma lahu yatazakka. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anna fuqara al-muhajirina atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu zahaba ahlud dusuri bid darajatil ula wan na'imil mukimi faqala wa ma zak faqalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna wa la natasaddaq wa ya'tikuna wa la na'tiku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a misla ma sana'tum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala tusabbihuna wa tukabbiruna wa tuhammiduna dubura kulli salatin salasan wa salasina marrah. Faraja'a fuqara'ul muhajirina ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalu sami'a ikhwatuna ahlul amwali bima fa'alna fafa'alu mislahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Rawahu muttafaqun alaih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Para pendengar setia live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah Tawali Bangkinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada yang mendengarkan live streaming ini, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat dan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hingga sampai hari yang ke-23 Ramadan ini. Mudah-mudahan semua nikmat dan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam bentuk kesehatan dan kesempatan umur yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala, semoga bisa selalu ada di dalam kehidupan kita hingga kita dapat menyelesaikan ibadah Ramadan ini dengan sempurna sampai ke akhirnya nanti. Wassalat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan ucapan salawat dan salam ini akan selalu menjadi bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan selalu menjadi kerinduan kita untuk bisa bertemu dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, dan juga sebagai bukti keistiqomahan kita untuk selalu dapat melaksanakan dan menjalankan semua
ajaran-ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar setia live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Ulama Bangkinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini judul tausiah kita menjelang menunggu waktu berbuka puasa pada hari ini adalah orang kaya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Lail ayat 17 sampai 21 yang dibacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa sayujannabuhal atqa allazi yu'ti ma lahu yatazakka." Dan kelak akan dijauhkan orang-orang yang paling bertakwa itu dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Allazi yu'ti ma lahu yatazakka, yaitu orang-orang yang selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Padahal tidak ada seorang pun yang memberikan sesuatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semua semata-mata karena mencari dan mengharapkan keridhaan dari Tuhannya yang Maha Tinggi, dan kelak ia benar-benar mendapatkan kepuasan. Kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin dan shaimat di mana saja berada, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia sebagai makhluk ciptaannya, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu ketetapan atau takdir kepada hambanya untuk menjadi orang yang kaya. Kemudian di sisi lain ada pula hambanya yang ditakdirkan untuk menjadi orang yang miskin. Semua itu merupakan sunnah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai hambanya mesti menerima secara ridho dan rela serta ikhlas dalam menjalaninya. Itu semua adalah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, karena Allah menciptakan sesuatu yang ada di muka bumi ini selalu ada pasangannya. Ketika ada orang kaya, maka tentu ada pula orang yang miskin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalan tentang orang yang miskin dan kaya yang kaitannya dengan pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata ini menjadi sebuah kecemburuan sosial yang terjadi di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Kecemburuan sosial itu tidak saja terkait dengan fasilitas yang dimiliki oleh orang kaya itu sendiri, sementara orang miskin tidak memiliki itu semua. Tetapi lebih dari itu, kecemburuan sosial yang berorientasi kepada hal-hal yang bersifat positif itu ternyata juga terjadi antara orang fakir, antara orang miskin dengan orang kaya itu sendiri, terkait dengan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan amal-amal perbuatan yang dia lakukan dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini pula lah yang menjadi dasar di mana hadis Rasulullah SAW yang bersumber dari Abu Hurairah tadi menyebutkan atau mengkisahkan bahwa ada sekelompok orang muhajirin yang ada di kota Madinah ketika itu. Mereka datang kepada Rasulullah SAW dengan sedikit kesal dan mengeluh terhadap keadaan dan kondisi yang dialami oleh mereka dalam hal dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah," orang ini mengadukan keluhannya kepada Rasulullah SAW terkait dengan jenis amalan dan perbuatan baik yang mereka lakukan
di mana perbuatan yang mereka lakukan itu ternyata juga bisa dilakukan oleh orang banyak, apalagi oleh orang kaya. Apa kata kelompok fakir miskin dari kaum muhajirin ini kepada Rasulullah SAW? Dalam hadis tersebut, ya Rasulullah, orang kaya telah memborong semua pahala untuk menempati tempat yang tinggi di sisi Allah, serta dia mendapatkan kesenangan yang abadi. Itu bentuk keluhan yang disampaikan oleh mereka kepada Rasulullah SAW terkait fasilitas yang dimiliki oleh orang kaya yang bisa dijadikannya sebagai media untuk dia bisa berbuat kebaikan sebanyak mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW menjawab keluhan yang disampaikan oleh kelompok orang fakir miskin tersebut. Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, mengapa kalian kok bisa memiliki asumsi dan pendapat yang seperti itu? Mereka menjawab bahwa mereka melaksanakan sholat sebagaimana kami juga melaksanakan sholat. Mereka bisa melaksanakan puasa, kami juga bisa melaksanakan ibadah puasa. Tetapi mereka itu bisa bersedekah dan berimpak, tetapi kami tidak bisa melakukan itu. Mereka orang kaya itu bisa memerdekakan budak di mana pahalanya cukup besar, dan kami tidak bisa melakukan itu semua. Maka Rasulullah SAW ketika itu berhibur untuk memberikan pencerahan kepada mereka supaya mereka tidak berkecil hati untuk mendapatkan kesempatan agar dia bisa berbuat baik dan melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada sesama manusia. Maka Rasulullah SAW mengatakan pada waktu itu, maukah saya ajarkan kepadamu suatu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka, yang bisa menyaingi apa yang didapatkan oleh orang kaya, dan tidak ada orang yang lebih utama daripada kalian sebelum ia mengerjakan seperti yang kalian lakukan. Maka mereka dengan senang hati menjawab, baiklah, kami mau mendengarnya ya Rasulullah SAW, dan kami akan mengamalkan apa yang engkau sampaikan. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan kepada orang fakir miskin ini untuk dia bisa melakukan amal yang bisa menyaingi apa yang dilakukan oleh orang kaya dengan harta dan fasilitas yang dimilikinya yang diberikan Allah kepada mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, perbanyaklah membaca tasbih, perbanyaklah membaca tahmid, tahlil. Paling kurang yang selalu dirutinkan adalah membaca tasbih, tahmid dan tahlil itu sebanyak 33 kali setiap selesai sholat. Maka setelah itu orang miskin tersebut merasa gembira dia. Kemudian mereka pun pulang meninggalkan rumah baginda Rasulullah SAW. Setelah mereka melakukan amalan-amalan tersebut, sesampainya mereka ke rumah mereka masing-masing, ternyata orang-orang miskin muhajirin ini kembali datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan keluhannya. Apa keluhannya lagi? Ya Rasulullah, sesungguhnya saudara-saudara kami yang kaya itu, mereka mendengar, mereka melihat perbuatan kami, maka mereka pun bisa melakukan sebagaimana yang kami lakukan. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada mereka, itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari pelajaran hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah tersebut, di mana orang kaya yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia diberikan kelebihan harta, kelebihan rezeki yang bisa mencukupi semua kebutuhan hidupnya, bahkan bisa berlebih. Ketika dia mampu mensyukuri nikmat itu semua, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai mereka karena mereka itu memiliki banyak sekali kesempatan untuk dia bisa melakukan amal kebaikan,
melalui harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tetapi bukan berarti berputus asa pula bagi orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah hidupnya dalam serba kekurangan. Lalu dia berfrustasi untuk tidak bisa melakukan amal kebaikan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan ada amalan-amalan lain yang bisa dilakukan untuk itu semua, meskipun orang kaya itu juga bisa melakukannya. Kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang bisa kita ambil adalah yang pertama, ketika seseorang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia, maka mestilah dia mensyukurinya dengan cara dia bisa berbagi kepada orang lain. Bukankah Ramadan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW, di mana Ramadan ini memberikan pelajaran kepada kita untuk kita bisa berbagi kepada orang-orang yang susah, supaya mereka itu bisa diringankan, bisa dibantu kebutuhannya. Kemudian di samping itu, ketika orang kaya ini mau berbagi dan membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan posisi yang sangat mulia yang dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Namun orang miskin pun ketika dia mampu melakukan kebaikan tersebut melalui harta, walaupun sedikit yang dia berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu akan bisa bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang bisa memberikan infak dan sedekahnya di jalan Allah dalam keadaan dia sempit ataupun lapang, maka itu tidak akan sama balasan yang didapatkan oleh orang tersebut. Ketika orang miskin, dia mampu bersedekah, mampu berimpak, mungkin sedikit menurut kita jumlahnya. Akan tetapi berapa banyak, berapa besar pengorbanan dan perjuangan dari orang-orang miskin tersebut untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Kemudian dia ikhlas untuk memberikannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibandingkan dengan orang kaya, walaupun dia bisa berimpak dalam jumlah yang besar, tetapi perjuangannya, pengorbanannya mungkin tidak seberat yang dialami atau yang dirasakan oleh orang miskin itu sendiri. Kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang miskin tidak boleh berputus asa, karena hidup ini falsafahnya adalah selalu berputar. Ketika kita pada saat ini mungkin hidup dalam serba kekurangan, kemudian ada orang yang lain hidup dalam serba berkecukupan. Ketika kita selalu menjalani kehidupan itu dengan penuh keikhlasan, kemudian ridha dengan Allah Subhanahu wa taala dari segala ketetapan dan takdir yang ditetapkan Allah itu, maka insya Allah kita juga akan mendapatkan posisi yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga bisa menjadi orang yang miskin yang juga bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu sabda Rasulullah SAW yang dijelaskan kepada kita bahwa kita itu tidak boleh berputus asa di dalam bentuk keadaan yang kita alami. Kita tidak boleh dengki, kita tidak boleh cemburu dengan apa yang didapatkan oleh orang, dengan pekerjaan dan usaha yang dilakukan oleh orang, melainkan kita berusaha semampu kita sesuai dengan keadaan dan kemampuan yang ada pada kita. Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, la hasada illa pisnataini, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqa, wa rajulun atahu Allahu hikmatan wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha, rawahu muttafaqun alaih. Rasulullah SAW berkata, perbuatan hasad itu, kecemburuan itu tidak boleh ada dalam kehidupan manusia kecuali dalam dua keadaan. Yang pertama adalah ketika seseorang itu diberikan Allah Subhanahu wa taala harta, rezeki yang banyak, fasallatahu,
kemudian dia bisa mempergunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kebenaran. Yang kedua, warajulun atahullahu, kemudian ketika seseorang itu diberikan Allah Subhanahu wa taala hikmah, ilmu pengetahuan, wa huwa yaqdi biha, lalu dia mengamalkan ilmu pengetahuan yang ada padanya, wa yu'allimuha, kemudian dia juga bisa mengajarkannya kepada orang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih hambanya untuk dititipkan rezeki kepadanya, harta yang banyak, dan itu juga menjadi ujian keimanan terhadap orang kaya itu, sejauh mana dia bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian juga ketika seseorang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan pengetahuan, sejauh mana dia bisa mengamalkan kesemuanya itu, dan ada pula kewajibannya untuk dia bisa mengajarkannya kepada orang lain. Ketika kesemuanya itu bisa dilaksanakan, bisa diamalkan oleh orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, baik terkait dengan harta kekayaan yang diberikan ataupun ilmu pengetahuan yang diberikan, maka mereka itu akan termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang selalu dicintainya. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk itu marilah kita selalu mempergunakan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tidak saja di dalam bulan Ramadan ini, melainkan kapan saja waktunya. Di saat itu kita memiliki kelebihan ataupun sama sekali tidak. Tetapi ketika kita mampu untuk melakukan kesemuanya itu, di saat kita memerlukan hal tersebut, maka itu menjadi sebuah amalan yang cukup besar balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada kesempatan bulan Ramadan yang masih tersisa beberapa hari untuk kita bisa melakukan itu semua tanpa terkecuali, baik kita sebagai orang kaya yang dilebihkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun orang miskin yang mungkin masih hidup dalam serba kekurangan, melainkan kita bisa melakukan amal-amal ibadah yang bisa kita melakukannya sesuai dengan kemampuan dan batas-batas yang diberikan kepada kita. Untuk itu, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua apa yang ada dalam diri kita, baik itu dalam bentuk kebahagiaan yang kita alami, kesenangan yang kita dapatkan, ataupun penderitaan dan kesusahan. Semuanya itu akan menjadi bukti keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita bisa selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melihat batasan-batasan ataupun hambatan-hambatan yang sedang kita alami. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan sedikit pencerahan yang dapat kami sampaikan tadi, semoga itu bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Kita tutup tausiah ini dengan bacakan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.